kutukan presiden minoritas inilah Bang Karni menurut saya yang kemudian membuat kenapa presiden-presiden terpilih itu cenderung ingin merangkul pihak-pihak yang kalah. Problemnya adalah pada level pemenang pemilu kan pilihannya tiga. Apakah koalisi yang ingin dibangun itu minoritas, koalisi yang ingin dibangun itu adalah sedang, atau koalisi gemoy? Kalau koalisi minoritas, saya kira Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka cukup mengajak satu partai politik saja sudah cukup. Sebut saja yang diajak itu Nasdem. Nasdem kalau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, ini sudah menggenapi kekuatan politik parlemen 50% plus 1. Ya. Jadi kalau ada voting apapun di parlemen, saya kira Prabowo dan Gibran masih menang keputusan-keputusan politiknya. Ya. Ini koalisi minimalis dan mempersilahkan partai-partai di luar itu untuk berjalan di tempat yang sunyi, menikmati sunyinya jalan menjadi oposisi. Jangan ajak partai-partai yang lain. Ya. Yang penting parlemen itu kalau ada voting head to head menang dan tidak kalah. Atau opsinya koalisi menengah atau koalisi sedang. Tidak cukup dong mengajak Nasdem, perlu juga ada PKB. Kalau ada PKB, maka kekuatan politik Prabowo dan Gibran 73%. Ya. Merem saja keputusan politik apapun di 5 tahun yang akan datang, nggak mungkin ada resistensi, nggak mungkin ada perlawanan. Sekalipun ada protes dan resistensi, sebut saja dari PDIP dan PKS, nggak mungkin kuat. Karena kalau dalam voting pasti kalah. Atau opsinya yang ketiga, yaitu koalisi gemoy. Ini kecenderungannya memang ketika ada informasi misalnya soal bagaimana Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati, Megawati soal kemungkinan bertemu dengan Prabowo, ini kan dikaitkan soal bagaimana PDIP pun juga ingin ditarik dalam koalisi. Kalau ini terjadi, maka yang ada di Indonesia adalah koalisi gemoy. Ya. Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Karni selalu mengatakan, haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Ya. Haram. Setuju. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu kan, Bang Barus. Ingat betul saya. Perubahan. Apa yang mereka tolak? IKN. Ya. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede alaihim Ya. di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Ternyata Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Ya. Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada idah politik. Ya. Idah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis, sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Ya. Bang Noel. Repot ini barang. Ya, ya. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan ya soal pemenang Pilpres, juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan katanya. Ya, teman-teman, apa yang dipaparkan oleh Adi Prayitno tadi itu adalah fakta politik yang ada di negeri ini, di mana partai politik itu tidak konsisten terhadap apa yang mereka perjuangkan. Hanya PDI Perjuangan, partai satu-satunya yang bisa kita pegang saat ini, bahwa mereka tetap konsisten. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana kabar mengenai Presiden ke-7 kita, yaitu Joko Widodo, di mana media internasional merilis bahwa Pak Jokowi adalah termasuk tokoh paling korup di dunia. Ini sangat-sangat menggemparkan teman-teman. Kenapa? Karena tentu dengan media yang dirilis oleh internasional ini, maka seluruh dunia mengetahui bahwa Jokowi adalah ya seorang yang paling korup, ya, seorang koruptor, ya. Di sini dikatakan ya tembus nominasi tokoh terkorup 2024 versi OCCRP. Ternyata segini kekayaan resmi Jokowi. Nah, teman-teman, walaupun hal ini dibantah oleh Jokowi bahwa katanya dibuktikan saja, tetapi teman-teman, ya tentu kalau media internasional itu ya pasti itu hal yang benar.
dan media juga internasional, bukan dalam arti mereka juga membuktikan bahwa Jokowi, ya artinya mereka juga punya data-data akurat sehingga mereka bisa memberitakan ya bahwa Pak Jokowi adalah tokoh paling korup di dunia. Nah, termasuk nominasi. Ini sangat mengherankan ya di akhir tahun dan juga awal tahun 2024 dan akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025 ini. Ya, tentu Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi masuk ke dalam daftar tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menembus nominasi tokoh paling korup di dunia bersama 4 finalis lainnya. Nah, teman-teman, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ternyata Pak Jokowi adalah orang paling korup di dunia, bukan hanya di Indonesia. Oke. Selain Jokowi, keempat tokoh lain yang masuk nominasi ini adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani. Menurut laman resmi OCCRP, nominasi tokoh terkorup ini ditemukan melalui hasil voting dari para pembicara, jurnalis, Juro Person of the Year, dan berbagai pihak yang tergabung dalam jaringan global OCCRP. Pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah, ujar penerbit OCCRP Drew Sullivan. Nah, itu yang dirilis oleh media itu, teman-teman, dan kita lihat ya bagaimana tanggapan dari Presiden ke-7 Joko Widodo setelah dirilis bahwa Pak Jokowi sebagai ya atau dirinya sebagai orang terkorup di dunia, salah satu masuk nominasi, teman-teman. Menanggapi hal ini, Jokowi sendiri telah memberikan pernyataan resminya. Bapak Gibran Rakabuming Raka ini menganggap bahwa status tokoh terkorup itu merupakan tuduhan jahat. Ya, kata Gibran itu adalah tuduhan jahat. Oke, ditanyakan saja ke sana. Orang kan bisa memakai kendaraan apapun. Bisa pakai NGO, partai, atau ormas untuk menuduh. Membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu, ya, ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember 2024. Nah, masuknya nama Jokowi sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi OCCRP langsung menjadi sorotan tajam publik. Tak sedikit pula masyarakat yang ngorek ya harta kekayaan Jokowi yang resmi. Nah, ternyata bahwa setelah keluar, teman-teman, nominasi Jokowi sebagai orang terkorup di dunia, maka masyarakat ya tidak sedikit mengorek-ngorek ya dan penasaran tentang harta kekayaan Jokowi. Nah, menurut LHKPN. Nah, ini kita lihat, teman-teman, bagaimana harta kekayaan Jokowi ya versi LHKPN. Harta kekayaan Jokowi versi LHKPN ya dapat dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Nah, berdasarkan LHKPN, harta kekayaan Jokowi mengalami peningkatan sebesar 186%. Ini ya sangat luar biasa sekali, mengalami peningkatan. Ya, peningkatannya bukan 100%, 186%, artinya ya mau 200%. Saat pertama menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia pada 2014 silam, harta Jokowi dilaporkan hanya 33,47 miliar. Itu harta dia ketika dia baru menjabat ya sebagai presiden, 33 miliar. Hartanya kemudian terus meningkat hingga menjadi dari 33, teman-teman, menjadi 95,82 miliar. Nah, pada akhir masa jabatannya, artinya harta kekayaan Jokowi mengalami peningkatan sebesar 62,34 miliar. Nah, berikut
adalah rincian harta kekayaan Jokowi versi LHKPN usai dinyatakan purna tugas dan tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Nah, tanah dan bangunan senilai 74 miliar 195.950.000. Ya, alat transportasi dan mesin senilai 432 juta. Harta bergerak lainnya senilai 356.950.000. Kas dan setara kas senilai 20 juta. Ya, 820 miliar. Ya, 835.485.000. Total harta kekayaan senilai ya 95 miliar 820.385.000. Nah, menariknya Jokowi tercatat tidak memiliki utang. Alhasil, semua aset Jokowi adalah kekayaan bersih senilai 95,8 miliar. Nah, ini harta kekayaan Jokowi, teman-teman. Ya, semenjak menjadi gubernur orang nomor 1 di Indonesia, harta kekayaannya mencapai 33 miliar, dan setelah purna tugas mencapai ya 95 miliar. Dan Jokowi tidak memiliki utang, artinya bersih. Ya, Pak Jokowi memiliki kekayaan sebesar 95,8 miliar. Nah, itu teman-teman mengenai harta kekayaan Jokowi, dan apakah nantinya akan dibuktikan oleh KPK di dalam hal ini, atau Bapak Prabowo Subianto nantinya mungkin bisa saja diajukan untuk memeriksa ya, karena ini bukan hanya isu ini sudah dirilis oleh media asing ya, dan ini adalah salah satu perhatian bahwa bagaimana kinerja KPK, apakah dia berani memeriksa Pak Jokowi atau tidak ya, dengan total kekayaan dan juga hasil dari media tersebut bahwa Pak Jokowi masuk dalam nominasi orang terkorup di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.